Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu tentang ayat Al-Quran yang dipelesetkan oleh orang Islam liberal untuk nikah beda agama. Akhir-akhir ini marak di tengah kita tentang nikah beda agama. Dan nikah beda agama ini ternyata diprovokator atau dibidani oleh orang Islam liberal. Nah, mereka orang Islam liberal ini memplesetkan tentang apa itu nikah beda agama dengan memplesetkan arti dari ayat Al-Quran. Nah, baik kita lihat ayat Al-Quran yang diplesetkannya itu adalah Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5. Baik kita lihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5. Di dalam surah Al-Maidah ayat 5 yang terjemahannya saya bacakan sebagai berikut. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, sesungguhnya sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 5 ini menjelaskan masalah bolehnya menikahi orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawinnya. Nah, di sini jelas ada kata sebelum kamu. Jadi orang yang menerima kitab sebelum kedatangan umat Islam di sini. Nah, jadi di sini misalkan di daerah suatu wilayah di mana belum datang pengkabaran kedatangan Nabi Muhammad, namun orang di wilayah itu telah memeluk agama, yaitu agama Yahudi Nasrani, dan orang tersebut belum menerima pengkabaran tentang kedatangan Nabi Muhammad. Jadi di sini adalah orang-orang yang tidak menerima, yang belum menerima kedatangan Nabi Muhammad atau belum menerima kedatangan Islam. Nah, ini yang disebut ahli kitab, ya. Tapi kalau orang yang sudah menerima pengkabaran dan dia tidak beriman, maka dia bukan ahli kitab lagi. Atau yang kedua, ahli kitab yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah ahli kitab yang di dalamnya, atau ahli kitab yang mengamalkan Taurat dan Injil yang di dalamnya tertulis pengkabaran tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah kitab yang diamalkannya itu adalah kitab yang berisi atau tertulis tentang pengabaran Nabi Muhammad? Nah, kalau kitab yang diamalkannya itu yaitu Taurat dan Injil yang tidak ada tertulis pengkabaran tentang kedatangan Nabi Muhammad, maka mereka itu bukanlah ahli kitab, karena mereka tidak mengamalkan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Al-Quran di sini.
Kemudian di sini yang hanya boleh dinikahi adalah perempuan ahli kitab, bukan laki-laki yang ahli kitab, alias perempuan Islam atau muslimah haram hukumnya menikah dengan laki-laki ahli kitab. Namun yang dipelesetkan oleh orang Islam liberal dengan dalih kesetaraan, katanya Islam itu adalah agama yang menyetarakan atau menghormati perempuan, maka ini juga berlaku sebaliknya. Jadi perempuan Islam boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab. Ini yang dipelesetkan oleh orang Islam liberal. Padahal di sini nyata-nyata hanya menyebutkan laki-laki saja, laki-laki Islam yang boleh menikahi ahli kitab. Namun inilah ya, jadi orang orang Islam liberal memplesetkannya dengan lagi-lagi dalih katanya Islam itu agama yang mensetarakan gender perempuan laki-laki mereka, maka ayat ini Al-Maidah ini diplesetkan oleh mereka. Nah, inilah yang terjadi di sekitar kita. Nah, untuk memahami siapa itu ahli kitab, maka kita sebenarnya harus melihat kepada surat Al-Baqarah ayat 146. Ini kembali saya ingatkan lagi, surah Al-Baqarah ayat 146 untuk membantu kita memahami siapa itu ahli kitab. Karena tentang ahli kitab ini sesuatu yang perlu kita cermati dengan seksama. Baik, di dalam surah Al-Baqarah ayat 146 tertulis, yang terjemahnya saya bacakan adalah sebagai berikut. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Jadi di sini jelas yang dimaksud ahli kitab di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang mengamalkan Taurat dan Injil yang dimana di dalamnya tertulis kedatangan Nabi Muhammad. Sehingga di sini apabila ada orang yang mengaku sebagai ahli kitab, yaitu mengamalkan Taurat dan Injil, tetapi dia Taurat dan Injil yang diamalkannya itu tidak tertulis kedatangan Nabi Muhammad, tidak mengenal dia tentang Nabi Muhammad dari kitab yang diamalkannya, berarti dia bukan termasuk ahli kitab, karena mereka tidak mengamalkan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Al-Quran. Kemudian kita lihat juga surah Al-Baqarah ayat 220 ya. Jadi di sini untuk memahami surah Al-Maidah ayat 5 ini, maka kita tidak boleh hanya mengacu kepada satu ini saja. Harus kita melihat ayat-ayat Al-Quran yang lain. Karena kalau kita hanya mengacu kepada ini bisa ditabrak-tabrak, maksudnya pertabrakan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Jadi dalam memahami Al-Quran, maka kita harus melihat ayat-ayat Al-Quran yang lain. Jadi tidak mengacu kepada satu ayat saja. Baik, kita lihat surat Al-Baqarah ayat 221 di sini. Yang terjemahnya akan saya bacakan, yaitu sebagai berikut. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya Allah
menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jadi untuk memahami surah Al-Maidah ayat 5 ini kita harus mengacu kepada ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Jadi di sini jelas ya bahwasanya ahli kitab itu adalah orang yang mengamalkan Taurat dan Injil, Zabur ya, yang di dalamnya memuat tentang kedatangan Nabi Muhammad. Sehingga orang yang ada sekarang, karena kita tidak akan menemui lagi Taurat dan Injil yang di dalamnya tertulis tentang nubuat kedatangan Nabi Muhammad, maka mereka itu termasuk orang yang tidak beriman. Nah, siapa yang orang yang tidak beriman? Tentunya orang yang tidak beriman kepada Allah, alias orang kafir dan orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Nah, yang sekarang adalah orang-orang yang menyekutukan Allah dan orang-orang yang tidak beriman, alias orang kafir dan musyrik. Nah, sehingga di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 221 ini jelas bahwasanya haram menikah baik laki-laki Islam maupun perempuan Islam menikah dengan perempuan atau laki-laki musyrik ya. Jadi dalam Islam tidak mengenal yang namanya nikah beda agama, tidak, karena yang namanya agama hanya satu, yaitu Islam. Nah, inilah yang perlu diketahui oleh umat Islam sekalian tentang cara-cara yang dilakukan oleh orang Islam liberal ini. Memang cara-cara yang dilakukan oleh orang Islam liberal ini mirip-mirip dengan cara-cara yang dilakukan oleh setan. Mereka berusaha mengelabui, menyesatkan umat Islam menggunakan ayat-ayat Al-Quran dengan memplesetkan ayat-ayat Al-Quran. Ini yang perlu kita waspadai ya. Nah, ini memang yang saat ini lagi ngetren, terutama kaum muda ya. Mereka sangat banyak yang jadi pengikut agama sesat ini, yaitu agama Islam liberal ya. Ya, orang Islam liberal ini kesesatannya sudah melebihi ya, maka mereka bisa termasuk golongan orang musyrik atau kafir sendiri ya. Namun kaum muda banyak mengikuti karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya untuk sekarang ini tidak ada ahli kitab, sehingga haram mutlak menikah dengan beda agama. Ini yang perlu dipahami oleh umat Islam sekalian agar kita jangan terjerumus kepada lembah-lembah setan, karena setan itu mengajak kita kepada jalan ke neraka, bukan mengajak kita jalan ke surga. Ini yang harus kita waspadai. Baik, itu saja pembahasan dari saya. Bila ada manfaatnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian tekan tanda loncengnya, selanjutnya tekan tanda like, dan bagikan channel ini kepada rekan dan kerabat Anda apabila channel ini memberi manfaat kepada rekan dan kerabat Anda juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.